bentuk khusus dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji Lily-Post, di mana kalau uji Lily-Post itu eh, pada hipotesis nol, distribusi dari data atau distribusi dari populasi itu adalah normal. Jadi F0x-nya distribusinya normal. Saya akan berikan teladan sekali lagi ya, itu bentuk khusus dari apa namanya Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov ini uji dua arah usai distribusi Kolmogorov-Smirnov. Misalnya F0x-nya dihitung dengan menggunakan fungsi sebaran normal baku atau standar. Jadi semua datanya harus distandarisasi terlebih dahulu. Kita ambil teladan berikut. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita waspadai umumnya apabila data itu berukuran sangat kecil atau kecil, berukuran kurang dari 30 atau jauh bahkan jauh lebih kecil dari 30. Misalnya ini ada 12. Suatu contoh acak 12 orang yang diinterview untuk mengestimasi median ya, annual gross income, jadi pendapatan kotor tahunan, median pendapatan kotor tahunan dari suatu wilayah, a certain economically depressed down, wilayah kita jalan. Ya. Nah, datanya seperti ini. Uji apakah data ini berdistribusi normal, populasi dari data ini berdistribusi normal, gitu ya. Ya sebetulnya yang diuji kan populasinya, jadi ini adalah sampelnya saja. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa data ini hanya 12, jumlahnya ini kalau dalam ribuan semuanya 124.800, ini kalau ini jumlah kuadratnya 84.600.000, rata-ratanya 10.400 gitu ya, statistik deskriptifnya sih. Nah, kemudian yang lain-lain, standar deviasinya 2.773 dan sebagainya ya. Nah, sehingga dengan data tadi rata-ratanya 10.400 ini dan standar deviasinya adalah 2.773, maka masing-masing data X ini distandarisasi, dibakukan. Jadi masing-masing data ini dikurangi dengan 10.400, setelah itu hasilnya dibagi dengan 2.773. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau ini X-nya, ini Z-nya, ini X-nya, ini Z-nya, gitu. Ini kolom X, kolom Z. Nah, kita dapatkanlah data-data seperti ini. Ya, data seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tahu bahwa datanya ini ada 12 ya, dan ini adalah fungsi sebaran empirisnya. Maka sebelum data 6.900 tidak ada data. Jadi begitu menyentuh data 6.900 ya, atau begitu menyentuh data min 1,26 ini, katanya itu datanya semuanya masing-masing satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, masing-masing satu, maka pertambahan ini adalah 1/12, ini 1/12, tambah 1/12 dari 2/12, 3/12, itu 1/4, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah SNX-nya. Ini fungsi sebaran empirisnya. Oke. Nah, kolom keempat ini notasi khusus, ini V ya, ini V besar dari statistik ini adalah F. Kalau fungsi sebaran yang lain adalah F besar, fungsi sebaran kumulatif. Untuk normal itu V seperti itu, V normal 01 ya. Nah, kalau Z-nya min 1,26 ini artinya berapa ini yang menunjukkan nilai peluang yang atau luas di sebelah kiri min 1,26 ini dari distribusi Z itu 0,138. Kemudian dan seterusnya, misalnya setengah ini ya, ini setengah 0,5, ini 0,3859 dan seterusnya, ini bisa dicari ya.
Dari tabel kalau menggunakan Excel ya eh, norms jadi sama dengan NORMS norms INV inverse. Kemudian masukkan angka-angka ini agar kita dapatkan nilai-nilai ini semuanya. Nah, setelah dapat data perpasangan seperti ini, data perpasangan seperti itu, baru kita cari kolom kelima dan 6. Ini selisihnya. Jadi selisih langsungnya ini ya. Selisih langsungnya ini 0,0205, ini kurang ini ya. Dan seterusnya. Tapi di harga mutlakan. Nah, jadi minnya nggak ada. Karena ini artinya jarak. Dan memang yang kita hitung dalam statistik-statistik tipe Kolmogorov-Smirnov adalah kita hitung jarak ini. Jarak kedua statistik, ya, jarak kedua statistiknya adalah fungsi superpopulatif untuk semua Z, walaupun yang kita daftarkan di sini hanya beberapa Z tertentu saja. Ya, oke. Nah, jadi itu. Nah, kemudian untuk yang satunya ini sebelumnya kalau misalnya sebelum X di sini ini belum ada, artinya 0 dikurang 10,83 di 0,1038 0,1038 ini jadi dimutlakan ya. Nah, dapatlah dua tabel terakhir ini. Nah, dari dua tabel terakhir itu yang paling besar kalau kita lihat nih, ini 04 dan ini 0,19 nih kandidat, 0,19 itu yang paling besar ya, 0,1946 itu sebagai DN-nya ya. Nah, di tabel yang ada di sini nah ini kalau statistik non parametrik itu bisa jadi hampir setiap pengujian uji statistik itu ada tabelnya ya. Tidak seperti statistik parametrik yang cukup mengandalkan distribusi normal T kayak kuadrat F ya. Nah, di tabel O dari buku ini, di bukunya sekali lagi bukunya Zhang Dickerson Dupont dan Subabrata Chakraborty ini, Chakraborty, maaf ya, Subabrata Chakraborty ini di tabel O. Ya. Nah, di tabel O ini kita lihat di sana, ternyata kalau DN-nya 0,1946 itu akan menghasilkan nilai peluang 0,10 atau 10%. Nah, kalau kita bandingkan dengan alfa yang 5%, ini peluang ini lebih besar dari 5%, sehingga kita tidak bisa menolak. Jadi tolak hipotesis nol dalam pengujian ya, tolak hipotesis nol apabila nilai peluangnya itu selalu lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Nah, karena taraf nyata pengujian di sini misalnya kalau kita gunakan 5%, ini nilai peluangnya lebih besar dari 5%. Sehingga hipotesis nol, yaitu income tadi itu bisa dikatakan berdistribusi normal. Ya. Walaupun datanya cuma 12, tapi kita masih bisa memberikan argumentasi berdasarkan pengujian hipotesis statistik bahwa rata-rata pendapatan berdasarkan data sampel tersebut bisa dikatakan berdistribusi. Jadi populasi rata-rata pendapatan yang disampel tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan untuk pengujian dari statistik uji Lilliefors. Terima kasih.